Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dan keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam di bab yang ke-8 tentang senangnya berakhlak terpuji. Dan insya Allah yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang 5 akhlak terpuji, yaitu berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Tetapi sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai pelajarannya ya nak. Anak-anak ikuti dengan sabar. Bismillah. Yang pertama, berbaik sangka. Berbaik sangka dalam agama Islam dikenal dengan istilah husnudzon. Berbaik sangka artinya menduga yang baik terhadap sesuatu. Seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, dan teman-teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata dari berbaik sangka adalah berburuk sangka. Berburuk sangka dalam agama Islam disebut dengan istilah su'udzon. Siswa yang baik akan menghindari berburuk sangka terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la taghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 tadi, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain. Karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekkan tersebut. Yang kedua adalah akhlak terpuji yang dinamakan dengan simpati. Simpati merupakan salah satu dari sifat terpuji. Simpati artinya rasa kasih atau rasa setuju kepada dan rasa suka.
Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial, hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya, suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contohnya, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah, seperti orang tuanya meninggal dunia, maka seolah-olah itu kita dapat merasakan kesedihan yang dia rasakan. Contoh sifat simpati adalah, anak-anak bisa lihat dan bisa mempause videonya sebentar agar bisa membaca dan mendapatkan kefahaman, atau bila ada yang ingin mencatat, boleh-boleh saja. Kita lanjutkan, akhlak terpuji yang ketiga, yaitu toleran. Sifat toleran merupakan salah satu dari sifat terpuji. Toleran artinya sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, atau membolehkan. Adapun toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Perlu Pak Bagus berikan penekanan di sini tentang toleransi dalam beragama. Toleransi dalam beragama artinya kita harus menghormati bagi pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadahnya, serta tidak mengganggu. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan. Contoh misal, teman kita ada yang beragama Kristen, kemudian menjalankan ibadahnya di gereja sehubungan dengan hari raya Natal. Maka kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita, tidak boleh kita mengucapkan selamat hari raya besar kepada teman kita yang beragama Kristen tadi. Cukup biarkan mereka untuk menjalankan ibadahnya, kita hormati, jangan mengganggu, ya nak? Dan kita tidak boleh ikut-ikutan. Contoh bersikap toleran adalah sebagai berikut. Anak-anak bisa mempause videonya sebentar untuk bisa membaca dengan pelan-pelan agar mendapatkan kefahaman. Atau jika ingin dicatat di buku tulis pendidikan agama Islam, boleh-boleh saja. Kita berpindah pada sifat terpuji yang keempat, yaitu hidup rukun. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersuku bangsa yang berbeda-beda, yang menyebabkan kebiasaan dan budayanya pun berbeda-beda. Namun, kita diajarkan untuk saling rukun, karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya orang bertakwa saja yang membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Anak-anak, ayat di atas memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain.
kita hidup membantu atau dibantu, baik langsung atau tidak langsung. Ketika kita sakit di kelas, teman dan guru kita yang membantu. Bahkan ketika kita masih kecil dan belum bisa berjalan, orang yang menggendong-gendong kita adalah orang tua, kakak, nenek, atau tetangga kita. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka semua. Jadi, dalam bergaul dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungan, kita harus mendukung dan mengutamakan kerukunan. Contoh hidup rukun. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu ya tentang makna hidup rukun tadi? Sekarang perhatikan beberapa contoh hidup rukun ini. Anak-anak bisa mempause videonya terlebih dahulu untuk bisa membacanya dengan pelan agar mendapatkan kefahaman, atau mencatatnya di buku tulis pendidikan agama Islam juga boleh-boleh saja. Sekarang kita berpindah pada akhlak terpuji yang selanjutnya, yaitu tentang hormat dan patuh. Hormat dan patuh adalah salah satu dari sikap terpuji. Hormat dan patuh kita lakukan kepada orang yang lebih tua dari kita. Seperti contoh orang tua, bapak dan ibu guru, dan anggota keluarga. Mengapa kita harus memiliki sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Jawabannya adalah karena orang tua yang memelihara kita dan membesarkan kita, sedangkan guru adalah orang yang mengajari kita ilmu, mengajari kita membaca dan menulis. Sudah sepantasnya kita menghormati dan mematuhi nasihat orang tua dan guru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Anak-anak, ayat di atas menganjurkan kepada umat Islam supaya berbuat baik kepada orang tua, sesama anggota keluarga yang disebut dengan kerabat, anak yatim, kemudian orang miskin, dan para tetangga yang dekat maupun yang jauh. Cara hormat dan patuh kepada orang tua bisa anak-anak saksikan berikut ini. Anak-anak bisa mempause videonya terlebih dahulu dan membacanya secara pelan-pelan agar mendapatkan kefahaman, atau dicatat di buku tulis pendidikan agama Islam juga boleh-boleh saja. Jika sudah, Pak Bagus akan memberikan contoh sikap hormat dan patuh kepada guru dan juga contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Sekali lagi nak, anak-anak bisa mempause videonya terlebih dahulu dan membacanya pelan-pelan agar mendapatkan kefahaman, atau dicatat di buku tulis pendidikan agama Islam juga tidak apa-apa. Alhamdulillah, dengan ini berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita manfaat dari pembelajaran daring jarak jauh ini.
dan semakin menguatkan kita serta memberikan hidayah kepada kita untuk bisa terus berakhlak yang terpuji. Insya Allah bertemu pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.